Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Fadila Qur'ani dengan nomor NIM 2150501011077. Fakultas Peternakan kelas 6 ED Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan sistem yang memberikan penekanan pada eksistensi rakyat dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung itu masyarakat terlibat untuk berpartisipasi secara langsung, sedangkan demokrasi tidak langsung masyarakat diwakilkan oleh lembaga perwakilan. Secara langsung umum, bebas dan rahasia, bertindak jujur serta adil untuk bangsa dan negara kita. Demokrasi parlementer atau liberal terjadi pada tahun 1945 hingga 1959 pada masa pemerintahan Soekarno. Demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan pada legislatif ini tidak dapat bertahan lama dikarenakan adanya persaingan tidak sehat antara fraksi-fraksi politik yang membuat kondisi ekonomi, politik, dan pertahanan Indonesia menjadi lemah. Yang kedua, demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1959 hingga 1965, terbentuk untuk menstabilkan politik pada masa demokrasi parlementer. Pada masa ini, Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi: 1. Pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara dan kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pembentukan MPRS. Pada masa demokrasi ini terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian terjadi juga peristiwa G30 SPKI yang membuat demokrasi terpimpin berakhir. Demokrasi Pancasila terjadi pada tahun 1965 hingga 1998, era Orde Baru. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa pada saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru kerap ditandai dengan dominasi peran ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, kemudian pengebirian peran dan fungsi partai politik, kemudian campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, masa mengambang
politisasi ideologi negara, inkorporasi lembaga non-pemerintah. Pemerintahan Orde Baru sendiri berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto dilengsarkan oleh rakyatnya pada Mei 1998. Kemudian setelah demokrasi Pancasila berubah menjadi demokrasi reformasi, terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana pemerintahan Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balance serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh Gus Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga pemerintahan Joko Widodo. Demokrasi reformasi terjadi perubahan struktur ketatanegaraan yang signifikan. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pembatasan periode jabatan pada presiden dan kebebasan untuk berpendapat.